dia penjual Qasim karena anaknya namanya Qasim. Jadi Sayyidina Muhammad Rasulullah dijuluki juga dikunyahkan dengan Abul Qasim. Qasim. Wa kana akbara baniyah. Qasim, Sayyidina Qasim adalah anak yang paling besar, anaknya daripada istri beliau bernama Sayyidah Khadijatul Kubra, ya, anak daripada istri pertama beliau. Wa fil bab, dan di kitab ini hadis Abi Suraih, dari hadisnya Abi Suraih alladzi qaddamnahu fi babis tahabbaba, yang mana di depan, di awal kitab ya kemarin-kemarin, di bab disukainya taghayyurul asma ila ahsanu minhu, yaitu mengganti nama dengan nama-nama yang lebih baik daripadanya. Babu kunyatul rijal, bab tentang penyebutan seseorang alladzi lahu auladun bi ghairi auladi, seseorang yang baginya itu anaknya selain daripada anaknya. Jadi bukan, kalau tadi Rasulullah disebut dengan Abul Qasim karena memang anaknya Abul Qasim. Nah, ini disebut tapi dia bukan anaknya gitu. Jadi orang ada dipanggil bukan berdasarkan nama anaknya. Boleh nggak? Nah, ini ada hadzal babu wasi'un. Bab ini luas ya. Berarti banyak kisah-kisahnya. La yuhassu mayatasifu bihi, yang dikhususkan bagi orang-orang yang disifatkan di dalamnya, wala ba'sa bizalik, dan tidaklah boleh, atau maksudnya tidak ada larangan menggunakannya. Babu kunyati malam yuwaladu lahu, bab tentang kunyah seseorang tapi orang ini tidak punya anak. Wa kunyatis shaghir, dan tentang kunyah bagi anak kecil. Anak kecil juga dikunyahin boleh. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, an Anas, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, berkata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nas, ya, berkata beliau, ahsanan nas, baik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang, ya. Huluko, yaitu orang yang berakhlak. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang berakhlak, ya, pasti akhlaknya akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Wa kana li akhi yuqal lahu Abu Umair, dan jadilah untuk saudaraku, ya, yang disebut baginya Abu Umair. Ada jadi seorang daripada Sayyidina Anas punya kakak namanya, disebutannya Abu Umair, ya. Qala riwayat, di dalam riwayat ini disebutkan ahsabihi qala Fatim, uhasabihu qala Fatim. Abu Umair itu adalah anak kecil yang masih dalam masa penyapihan, ya, masih dalam masa penyusu tapi mau disapi, berarti udah 2 tahun lebih lah gitu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu, manakala beliau mengunjunginya daripada saudaranya Sayyidina Anas ini, Iyakul mengatakan, ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'alan Nughayr, bagaimana dengan permainanmu. Nughayr itu permainan, tapi mainan ini bukan mainan ya, zaman dulu nggak ada mainan robot-robotan ya. Nughayr itu artinya main burung beneran, ya, tapi kayak Masya Allah, Wallahu a'lam, ya. Tapi di Arab banyak kan burung dara gitu, burung merpati.
Mungkin juga ada burung-burung yang spesial seperti burung kicau gitu ya. Tapi di sini luas. Nugair itu artinya orang yang suka main burung. Jadi ditanya sama Rasulullah, ya Abu Umair, bagaimana dengan permainan burungmu? Gitu. Nah, Abu Umair ini bukan anaknya saudaranya, ya, bukan anaknya saudaranya. Karena saudaranya ini belum punya anak, maka diambil dari nama anak ponakannya, ya, Abu Umair. Jadi panggil Umair. Ya boleh juga nanti kalau ada orang yang belum punya anak, ya, anak belum punya anak, terus dipanggil dengan nama ponakannya, begitu. Jadi nggak terbatas pada suatu itu. Nugair karena yu'alibuhu bihil. Nah, nugair itu adalah permainan yang sering dimainkan oleh Abu Umair. Riwayat hadis Al-Bukhari. Wa rawaina bil isnadis sahihi fi sunani Abi Daud wa ghairi. Dalam hadis sahihnya Sunan Abi Daud, ya, dan yang lainnya, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada istri beliau baginda Rasulullah SAW, ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullu sahabi, tiap-tiap temanku, lahunna kuna, mereka punya nama panggilan. Oh, rupanya agak-agak ini ngiri gitu kan teman-teman. Jadi ini perkara ini ya, perkara yang istimewa. Kalau orang disebut dengan nama lain selain namanya pada zaman Rasulullah atau di Islam itu istimewa. Bukannya malah menjadi sesuatu yang menghinakan begitu. Jadi istimewa sampai Sayyidah Aisyah itu merasa mengadu sama Rasulullah, ya, teman-temanku itu punya nama lain gitu, punya nama sebutan lain. Tapi sebutannya kepada anak-anaknya. Ya, kita maklum ya, Sayyidah selain istri Rasulullah, selain daripada Sayyidah Khadijah, itu Rasulullah punya anak. Dan terkhusus untuk Sayyidah Aisyah, memang beliau perawan, ya, jadi belum pernah menikah sebelumnya, ya, satu-satunya istri baginda Rasulullah yang perawan ya Sayyidah Aisyah, dan belum dikaruniakan anak daripada baginda Rasulullah SAW. Ya, makanya dia bertanya pada Rasulullah, yang teman-temanku yang lain itu punya sebutan, ya, sebutan kepada di atas namakan kepada anaknya. Ya ada rasa ini juga lah, rasa kepengen juga kayaknya sih. Gol berkata, fakutani bi'abni, maka sebutkanlah, ya, sebutkanlah dirimu, maksudnya dengan anakmu, yaitu yang bernama Abdillah. Padahal kan belum punya anak ya, tapi Abdillah gitu disebut. Jadi Qala rawi berkata yang meriwayatkan ini, yakni Abdullah bin Zubair, ya, yaitu Abdullah anaknya Zubair, ya. Wa huwa ibni ukhtiha, yaitu anaknya daripada kakaknya beliau, kakaknya Sayyidah Aisyah yang bernama Asma. Ya, Asma itu kakaknya Sayyidah Aisyah, dari sama-sama daripada anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq binti Abi Bakar. Wa kanat Aisyah tukanni, maka semenjak saat itu, ya, Sayyidah Aisyah disebutkan dengan nama Ummu Abdillah. Ya, semenjak saat itu Sayyidah Aisyah disebut dengan nama Ummu Abdillah. Jadi kalau ada bilang Ummu Abdillah, istrinya Rasulullah siapa? Sayyidah Aisyah. Kalau dikatakan fahadha huwa sahih al-ma'ruf. Nah, hadis ini sahih dan sangat terkenal. Wa amma ma ruwaina, adapun apa yang diriwayatkan kepadanya fi kitab Ibnu Sini, dalam kitab Ibnu Sini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, asqattu minan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dia merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakton fasama'u Abdillah. Jadi pernah ada keguguran, ya. Diriwayatkan lain bahwa Sayyidah Aisyah ini pernah hamil, ya, daripada anaknya baginda Rasulullah SAW, tapi mengalami keguguran. Sakton fasama'u Abdillah, dan anak yang keguguran itu dinamakan oleh Rasulullah Abdillah, ya. Wa kunani bi Ummu Abdillah, maka jadilah Sayyidah Aisyah itu disebut dengan Ummu Abdillah. Fahuwa hadisus dhaif, tapi hadis ini dhaif, ya. Wa qad kana fi sahabati jami'ati lahum, dan sungguh, ya, telah daripada sahabat-sahabatnya sekalian bagi mereka kuna qabla ayyu waladulahum, banyak yang disebutkan dengan nama anak-anaknya bagi mereka, seperti Abi Hurairah. Jadi bukan anaknya, ya, bukan anaknya disebut kepada mereka. Abi Hurairah bukan nama, masa Hurairah kucing, abah kucing, ya, bukan. Jadi karena memang banyak melihara kucing, jadi disebut Abi Hurairah. Jadi bukan nama anaknya Hurairah. Abi Hurairah itu bukan. Anas, ya. Terus juga Anas itu namanya Abi Hamzah, namanya Abi Hamzah. Bukan anaknya Sayyidina Anas juga Abi Hamzah itu. Wa halaik la yuhassuna, dan kebanyakan tidak dikhususkan kepada kami minas sahabati, daripada sahabat-sahabatnya itu, wa tabi'in, dan juga tabi'in, sahabatnya para sahabat, ya. Wa man ba'duhum, dan orang-orang setelahnya. Jadi mereka juga banyak menyebutkan, ya, daripada nama-nama keponakannya, berhubung mereka belum punya anak mungkin, ya, atau mereka belum dikaruniai istri, gitu kan, masih bujang. Wala karahata fi dzalik, dan tidaklah dibenci, ya, karahah itu dibenci. Jadi makruh itu boleh, kan, ya? Makruh itu boleh, tapi kurang disukai, jadi dibenci lah. Ya, dalam hal ini balahwa mahbub bisyarata sabaqo, kalau udah memenuhi, ya, dan tidaklah dibenci dengan penyebutan itu, jadi boleh-boleh aja kalau udah memenuhi syarat-syaratnya. Seperti tadi Abu Hurairah memang julukan yang diberikan, disematkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Kayak Sayyidah Aisyah, ya, pernah punya ponakannya juga namanya Abdillah, ya. Berhubung belum punya anak, maka disebutkan Ummu Abdillah, boleh, ya. Tapi nanti di cross gitu dengan ibunya sendiri, berkenan nggak dengan nama anaknya yang itu tadi. Kalau Abdullah mungkin bukan anaknya Asma yang pertama, Sayyidah Asma yang pertama, sebab haknya bagi seorang tentu lebih berhak, ya. Emaknya itu lebih berhak pakai nama, atau bapaknya lebih berhak pakai nama anaknya yang pertama, ya, gitu. Jadi mungkin ini anak yang keberapa dari anaknya siapa? Anaknya kakaknya Sayyidah Aisyah, ya. Jadi disebutkan Ummu Abdillah, boleh, ya. Terus misalnya kayak Fikri, ya, Fikri adiknya siapa? Anaknya Farhan Alwi, ya. Mungkin bisa disebut Aba Alwi, gitu kan. Aba Alwi. Tapi kalau itu kan sebenarnya yang lebih berhak tuh si Farhan, ya, Aba Alwi. Nanti mungkin anak yang keduanya. Tapi ente benar-benar harus benar gendong, jalan-jalan, jadi seolah-olah itu anak ente, gitu. Aba Alwi, Aba. Mungkin yang keduanya insya Allah ente bisa nyusul, ya, Kram, ya. Atau dulu. Oh, tanda-tanda udah ada. Suruh misahin kakak, ya kan? Kakaknya suruh dipisah sama bapak, kan tanda, ya. Bandel, Kode itu. Bandel. Kode keras itu. Jaten. Yang kedua babun nahi, ya, bab
tentang pelarangan aninakani bi Abil Qasim, penyebutan dengan nama sebutan Abul Qasim. Abul Qasim siapa tadi? Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dilarang untuk menggunakan nama sebutan dengan nama sebutan Abul Qasim. Ruwayna fi Sahih Bukhari wa Muslim an jami'atu min sahabati minhum, dan kebanyakan daripada sahabat-sahabat mereka, yaitu sahabatnya daripada Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Jabir wa Abu Hurairah, maaf, daripada sahabat-sahabatnya baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ani Rasulullah SAW, bahwasanya baginda Rasulullah SAW berkata, sammu bi ismi, gunakan namaku, yaitu Muhammad. Boleh, kata Rasulullah, sammu bi ismi, gunakan namaku, wala tukannu bi kunyati, tapi jangan engkau gunakan nama kunyahku, nama sebutanku, nama panggilanku. Jadi nggak boleh kita menggunakan nama Abul Qasim. Tapi ada penjelasannya, Pak. Ya nggak terus begini koala. Kultu, ya, dikatakan ini, aku katakan ini, kata penulis, ya. Ikhtilaful ulama, perselisihan ulama, fitakani, di dalam penyebutan, ya, dalam kunyahnya bi Abul Qasim, yaitu kunyahnya penyebutan nama Abul Qasim, ala salasah, atas 3 mazhab, ala salasatun mazhab, atas 3 mazhab. Jadi terbagi 3 nih pendapat-pendapat tentang boleh nggak pakai nama Abul Qasim, ya. Fadhahabas Syafi'i, dalam mazhabnya Imam Syafi'i, rahimahullah, wa man faqihu ila annahu, dan orang-orang, barang siapa yang faqih, yang paham, ila annahu, bahwasannya perkara itu la yahillu, tidaklah, la yahillu, tidaklah halal. Nah, bahwasanya perkara itu penggunaan nama Abul Qasim, la yahillu, tidaklah halal, berarti haram, ya. Li ahadun, kepada orang, ayyatakani Abul Qasim, untuk menggunakan sebutan namanya, untuk menamakan dirinya dengan sebutan Abul Qasim, ya. Kalau Muhammad boleh, Muhammad Ahmad boleh, ya, atau nama gelar beliau Al Mustafa, ya, boleh, atau Fatoni, Siti, boleh. Itu nama-nama gelar-gelar beliau boleh. Tapi kalau nama kunyah Abul Qasim di sini dikatakan dilarang, haram jatuhnya. La yahillu, tidak halal. Sama aja karena ismuhu Muhammad, ya. Orang yang bernama Muhammad, au ghairu, atau orang lain seperti nama Ahmad. Jadi disebut orang, nama zaman Rasulullah juga ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Muhammad, ya. Tapi ketika orang itu namanya Muhammad, orang itu namanya Ahmad, kita nggak boleh nyebut dia Abul Qasim. Itu paham ya? Jadi nama Muhammad boleh. Ente punya anak namanya Muhammad, terlebih pada zaman Rasulullah, punya anak namanya Muhammad boleh, Ahmad boleh, ya. Tapi Abul Qasim nggak boleh, karena khusus pada baginda Rasulullah SAW, ya. Atau yang lainnya. Oh bukan, salah nih. Bener ya? Iya, atau yang lainnya. Wa mimman rawi, dan daripada yang diriwayatkan ini, hadza min ashabina, datangnya dari sahabat-sahabat kami, Anis Syafi'i, yaitu sahabat-sahabat yang bermazhab Syafi'i,
al-a'immah daripada imam-imam, al-hafid daripada orang-orang yang hafid, as-siqat daripada orang-orang yang siqat itu terpercaya, daripada orang-orang yang terpercaya, ya. Al-asbatil faqiha al-muhaddasun, dan orang-orang yang benar-benar paham, peneliti daripada hadis-hadis, ya. Abu Bakrin al-Baihaqi diantaranya yaitu Abu Bakar al-Baihaqi dan Abu Muhammad al-Bagawi fi kitabil At-Tahzib, ya, At-Tahzabi, dalam kitabnya, ya, Tahzib fi ula kitabil nikah kali ini. Jadi dalam kitab dalam awal-awal pembahasan kitab nikah, wa Abul Qasim dan Abu Qasim, ya, ini ada namanya Abu Qasim, ya, ulama namanya Abu Qasim juga, bin Asakir fi tarikh Dimsik, yaitu tarikh dari yang meriwayatkan tentang kitab ini sendiri, ya, kitab pengarang ini, yaitu Abu Zakaria al-Dimsiki, ya. Wal mazhab bisani, dan mazhab yang kedua mazhabul Malik, daripada mazhabnya Imam Malik rahimahullah, anahu bijawiju tekani, bahwasanya boleh aja, ya, menyebutkan bi Abil Qasim dengan sebutan Abil Qasim, menamainya dengan sebutan nama Abil Qasim, liman ismuhu Muhammad uligoiri, kepada orang-orang yang bernama Muhammad atau nama-nama yang lainnya, ya. Boleh, jadi kata Imam Malik boleh aja. Yang pertama tadi Imam Syafi'i bilang apa? Enggak boleh. Ya. Yang kedua Imam Malik boleh. Kata Imam Malik boleh. Tidak sampai situ, belum selesai. Wa yaj'alun nahi, ya. Dan dijadikan ini dilarang. Nah, Imam Malik juga mengatakan jadikan ini dilarang, khoson bihayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di masa hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik boleh, tapi jangan pada waktu Rasulullah hidup, gitu. Jadi setelah Rasulullah meninggal, silakan. Al-mazhab salis, mazhab yang ketiga, la yajuz, tidak boleh, liman asmahu Muhammad, ya, untuk orang-orang sesiapapun yang namanya Muhammad, wa yajuz ligoy, dan tidak boleh kepada orang-orang yang namanya selain Muhammad untuk memakai nama sebutan Abul Qasim. Qala Imamu Abul Qasim. Jadi gini, saya juga agak-agak ini ya. Ketika pembahasan kitab nggak boleh pakai nama Abul Qasim, ini penulis menuliskan daripada berkata Imam Abul Qasim. Ada yang pakai nama itu, ya? Ada yang pakai nama itu, gitu. Al-Imamul Abul Qasim Ar-Rifai, ya, min ashabina, daripada sahabat-sahabat kami, ya. Yusabbihu ayyakuna hadats salisa asah, ya. Pendekatannya ini menjadikan yang ketiga, yang pendapat yang ketiga, yaitu tidak membolehkan sama sekali untuk memakai nama Abul Qasim. Inilah yang lebih sahih. Li'annas, untuk bahwasanya manusia lam yazul tanuna bihi fi jami'il a'sar,
soalnya agak-agak ini buram lagi nih tulisannya. Dan untuk manusia tidaklah mempedulikan lagi ya dengan nama sebutan ini, dalam kebanyakan mereka tidak mengindahkannya min ghairi inkar ya tuh, dan mereka mengingkarinya. Jadi manusia ini sembarangan aja make ya, sembarangan aja make. Wa hadzal ladzi qalahu sahabi, dan inilah yang dikatakannya ya oleh sahabat-sahabat kami, hadzal mashab fihi, di dalam mazhab-mazhab ini, mazhab-mazhab yang mereka menyebarkan itu, mukhalifatu zahiratul muhaddis ya, menjadi pertentangan yang nyata di dalam hadis. Jadi jauh daripada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan silakan pakai namaku, yaitu Muhammad, Ahmad, atau sebutan-sebutan apa namanya kepangkatan atau apa namanya nama-nama kehormatan Rasulullah seperti Al-Mustafa ya, terus Al-Fatona atau Al-Amin ya, boleh silakan pakai, tapi jangan pakai nama kunyahnya Abul Qasim. Jadi ini seolah-olah nggak pedulikan daripada apa namanya hadis itu gitu, maksudnya gitu. Wa amma itbaqun nas, dan adapun orang-orang itbaqun nas yang menyepakati daripada manusia ini yang tadi menyebarangin itu, ala fa'alahu ma'a anfil mutakanani bihi, mereka melakukannya bersama dengan orang-orang yang disebutkan namanya tadi ya, wal mukananil, dan orang yang disebutkan nama-nama itu ya pakai Abul Qasim ya, al a'immah, daripada imam-imam mereka sendiri namanya Abul Qasim ya, al a'lam, daripada orang-orang yang alim mereka namanya juga ada Abul Qasim ya, wa ahlal hal, dan orang-orang yang mengenai wal uqud ya, ahlal hal wal uqud itu di sini dijelaskan wallazina, yaitu mereka yuqtada bihim fi mahamatil dunya, yaitu orang-orang yang terkenal di dalam urusan dunia. Namanya kebanyakan ada juga yang mereka pakai Abul Qasim. Tadi disebutkan tadi, Abul Qasim ya, itu ulama ya. Jadi ada nah disinilah penulis mengatakan rasa keheranan juga gitu kan, padahal udah ada hadis begitu. Baik tabuyatul mazhab Malik, yang mereka seolah-olah mendekatkan atau mengambil daripada mazhab Malik ya, mazhabnya Malik yang mengatakan boleh pakai itu, tapi jangan di zamannya zamannya Rasulullah. Tapi kalau Imam Syafi'i jangan pakai, sebab itu memang jadi begini. Muhammad Rasulullah ya, Muhammad adalah utusan Allah. Udah nggak boleh dipakai sama yang lain. Ya, setelah Nabi Muhammad nggak ada Rasul, nggak ada Nabi. Ya, itu sama juga Muhammad ya, Abul Qasim. Jadi khusus, jadi benar-benar kunyahnya orangnya spesifik, itu dia gitu kan, spesifik benar Abul Qasim, nggak ada lagi. Nah jadi imam mazhab Imam Syafi'i atau yang tadi imam yang ketiga yang lainnya itu nggak boleh pakai nama Abul Qasim ya. Jadi nanti mungkin kita lebih berhati-hati, khususnya antum semua ya, kalau nanti jangan mau girang nih Muhammad ini Abul Qasim aja deh gitu kan, jangan gitu kan ya. Terlepas dari yang mazhab lainnya ya, kita nggak mengatakan mazhab yang lainnya salah, enggak ya, karena mereka juga punya imam masing-masing. Tapi khususnya di mazhab Syafi'i ya, kalau bisa hindari untuk itu ya. Mereka mendekatkan diri atau mereka mengambil daripada
mazhab Malik fi jawazihi mutlak, yang membolehkan secara mutlak setelah baginda Rasulullah meninggal, ya. Wayakanuna, dan penyebutan nama tadi Abul Qasim qad fahamu, benar-benar udah dipahamin, ya, minnahi, daripada pelarangannya, al-ikhtisos, ya, daripada khususannya bihayatihi Rasulullah SAW, ya, di masa hidupnya Rasulullah SAW. Pelarangannya itu benar-benar, ya, mereka udah paham bahwa nama itu nggak boleh digunakan di di masa kehidupannya Rasulullah SAW, semasa baginda masih hidup. Kama huwa masyhur min sababin nahi, ya, sebagaimana juga hal ini menjadi masyhur daripada sebab-sebab pelarangannya fi takanil Yahudi. Kenapa dilarang oleh Al-Imam Syafi'i, maaf, ya, daripada Imam Syafi'i, karena orang-orang Yahudi, khususnya imam Yahudi itu, ya, kami menyebutkan daripada imamnya Yahudi itu bi Abil Qasim, dengan sebutan Abil Qasim, wa munadatihim, dan mereka memanggil, ya, dan mereka memanggil ya Abul Qasim kepada baginda Rasulullah Abul Qasim, enggak mau manggil Rasulullah. Tuh. Orang Yahudi manggil Rasulullah itu Abul Qasim, enggak mau manggil ya Rasulullah, enggak mau. Ya Muhammad, enggak mau. Karena nama Muhammad memang benar-benar ada di Taurat, ya, ada Taurat. Terus maka mereka memanggil Abul Qasim. Izah, untuk apa? Untuk hinaan kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya menghina, tidak mau mengakui kerasulan dan kenabian baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Wahazal makna, dan maknanya ini qadzal, ya, udah diilangin, udah dilupain. Wallahu a'lam. Jadi orang-orang yang pakai nama Abul Qasim, yang membolehkan nama itu untuk digunakan selain pada saat Rasulullah masih hidup, mereka melupakan tentang peristiwa ini, ya, dan merupakan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi untuk kita, ya, lebih baik dihindari Abul Qasim, ya. Karena ya itulah, bukan spesifik kepada baginda Rasulullah SAW. Bab jawazu, ya, terlepas dari yang lainnya, ya, kalau yang mau pakai silakan, gitu kan, ya, nggak ada, kita nggak mau ikut campur urusan daripada mazhab yang lain, ya, karena mereka punya imam masing-masing. Dan imam mereka salah enggak? Imam mereka imam yang pakai, imam yang benar-benar tawadu, imam yang benar alim, ya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i benar-benar alim, ya. Enggak ada yang salah. Itu hanya perselisihan aja, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu baik, ya. Jangan sampai suatu perbedaan pendapat, ya, terlebih daripada ulama-ulama kita yang telah memutuskan, ya, ijtihad artinya, ya, tentang suatu pendapat, akhirnya pendapat itu dibilang kemungkaran, ya. Jangan, ilmu kita belum sampai kepada mereka, ya, ilmu kita belum sampai kepada mereka, ya. Imam Syafi'i mungkar karena begini salah, begini enggak, ya. Imam Malik salah, ya. Imam Ahmad bin Hanbal salah, ya. Jangan. Yang benar imam mereka aja, enggak boleh, ya. Ilmu kita belum sampai, jauh bagaikan langit dan bumi, enggak, jangan. Bab jawaz,
Kayaknya itu paham ya. Jauh ilmu kita jauh sama imam-imam mereka itu. Mereka lebih dari ketawaduannya, mereka jauh ya. Kita makanan yang nggak tahu kehalalan aja main habek aja. Kalau mereka yang halal aja masih mikir-mikir. Ya, bener kan nih, jatuhnya makruh kan nih makanan. Makruh nggak mau dimakan. Maunya yang halal aja. Ketika disodorin makanan halal nih, daging kambing, masih mikir nih, yang motong siapa ya? Ya, kita dikasih ayam, dia beli di suatu yang outlet besar, main makan aja. Nggak tahu kita nih motongnya ke cara gimana. Kalau mereka, waduh, gua harus lihat motongnya. Nah, gitu. Udah benar-benar tawadu. Dari situ aja kita udah beda. Bab jawazu takaniyatil kafir. Bab yang membolehkan mengkunyahkan orang kafir, wal mubtada dan orang-orang ahli bid'ah, wal fasik dan orang-orang fasik, ida ketika kana la yu'arrifu, ketika tidaklah terkenal illa biha, kecuali nama mereka ya. Jadi kita memanggil orang-orang kafir dengan nama kunyah, ya boleh, asalkan namanya itu tidak terkenal atau tidak dapat dikenali lah, istilahnya dikenali ya, supaya dihilangin tuh nama gitu, karena mereka apa? Karena mereka kafir, karena mereka ahli bid'ah, karena mereka fasik ya, supaya jangan namanya itu dihilangin. Awihifa ya, atau dikhawatirkan dengan kita menyebut ya nama aslinya itu ya, maka dipanggil nama kunyah ya. Min zikrahu bi ismihi fitnah, daripada menerangkan namanya itu menjadi fitnah. Penjelasannya begini. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab, satu ayat, tabbat yada abi lahabiu, tabbat yada abi lahabiu, namanya Abi Lahab ya. Nah, begini, sekarang sedikit. Tabbat itu artinya kalau orang udah terhina, di atasnya terhina tuh apa tuh? Sengsara. Udah ini banget deh. Apa namanya itu? Sengsara bener deh. Gitu ya. Kedua tangannya ya, Abi Lahab. Di belakangnya itu, di ayat itu ada tabbat yada abi lahabim wa tab. Sama-sama tabat juga. Jadi benar-benar itu tangannya Abi Lahab ya. Abi Lahab siapa? Abu Lahab ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskannya secara bertubi-tubi. Rugilah, tersiksalah tangannya Abi Lahab gitu kan. Bener-bener dia tersiksa. Tabat yada Abi Lahab wa tab ya. Bener-bener tersiksa, udah nggak ada ampun lah istilahnya begitu kan. Nah, Abi Lahab ini wasmuhu Abdul Uzza, nama aslinya Abdul Uzza. Makanya Allah Subhanahu wa taala enggak nulisin tabbat yada Abul Uzza. Kenapa? Karena ada fitnah nanti. Tuh, Al-Qur'an ini bukan diturunkan, bukan perkataannya Rasulullah. Kata-katanya benar-benar disusun rapi. Kalau orang manusia pasti ya, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW menyebutnya, kalau buatan Rasulullah sendiri itu Al-Quran pasti nyebutnya tabbat yada Abil Uzza.
celakalah tangannya Abul Uzza. Abul Uzza itu siapa? Abu Lahab. Uzza itu siapa? Uzzanya ya. Terhina banget. Uzza itu patung yang disembah. Lata, Uzza, Mana. Jadi dia Abdul Uzza itu ya. Abdul Uzza itu artinya hambanya si patung itu. Makanya Allah nggak nuliskan tabat yada Abdul Uzza. Ya. Karena kalau dituliskan di situ celakalah kedua tangan Abdul Uzza, berarti ada Tuhan lain selain Allah. Tuh, Al-Quran kata-katanya aja disusun rapi yang orang nggak akan bisa debat. Makanya Allah tuliskan dengan nama kunyah, ya, tabat yada Abi Lahab. Abi Lahab itu kunyah. Lahab itu api yang menyala terang, ya. Bapaknya neraka gitu, bapaknya neraka lagi, bapaknya api. Nah, kila dikatakan ini zakaro bikunyatihi li'annahu yu'rafu biha, dan diterangkan bahwa kunyahnya ini menjadikannya itu terkenal dengan nama itu, ya, dengan nama itu. Jadi orang semua memanggilnya itu Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab pada waktu ayat ini diturunin. Jadi kisahnya begini. Ketika Rasulullah naik ke atas bukit, ya. Rasulullah itu dijulukin Al-Amin, orang yang terpercaya. Semua manggil Rasulullah Al-Amin, ya. Selain juga daripada Abul Qasim. Nah, makanya gini, Al-Amin itu gelar, ya. Abul Qasim itu benar-benar kunyahnya, ya. Abul Qasim Al-Amin, gitu kan. Naik ke suatu bukit, teriak, penduduk Mekah, kalau saya bilang di belakang gunung ini ada sepasukan orang yang mau menyerbu ini kota Mekah, kalian percaya gak? Oh, kami percaya pada engkau ya Abul Qasim. Karena kenapa? Engkau Al-Amin, engkau jujur, engkau gak pernah bohong. Apa perkataanmu kami percaya, ya. Kalau aku katakan tiada Tuhan selain Allah, ikutlah agama. Aku gak ada. Datanglah ini, Muhammad turun. Nah, Abdul Uzza ini, turun kau. Waktu gitu kan, celaka engkau, kata Abdul Uzza ini, ya. Namanya masih Abdul Uzza, kata. Makanya Allah turunkan tabat lakalah, ya, kedua tangannya itu Abu Lahab, ya. Celaka itu kedua tangan Abu Lahab yang menghalang-halangi daripada dakwahnya Rasulullah. Jadi gini, satu, Allah nggak menggunakan nama Abdul Uzza di dalam ayat ini. Kenapa? Karena nanti akan ada pendapat bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Kedua, ini yang lebih ini, Abu Lahab itu masih hidup saat itu. Maka ketika dibilang tabat yada Abi Lahab watab, celakalah, benar-benar celaka kedua tangan Abu Lahab. Kalau dia mau bohong bisa. Abu Lahab bohong aja. Iya Muhammad, saya beriman. Nggak jadi celaka kan? Orang masih berdebat, nggak jadi. Masa dia udah beriman celaka juga? Berarti ayat itu bohong itu. Allah nggak bener tuh. Gitu kan? Tapi enggak, Abu Lahab tetap sampai matinya kafir. Padahal udah turun ayat ini. Padahal kalau mau dimain-mainin, ya udah Muhammad, saya percaya, saya beriman sama engkau. Bohong-bohongan aja. Terus penduduk Mekah mesti bilang, berarti ayat bohong. Katanya Abu Lahab celaka, ya kan? Tetapi enggak, benar-benar Abu Lahab enggak pernah beriman. Bahkan sampai matinya pun kafir. Tuh. Jadi Al-Quran benar-benar bukan perkataan daripada Muhammad.
Ya, Allah yang atur, Allah yang maha tahu gitu. Nah itulah. Jadi Al-Quran itu benar-benar kalau mau, jadi ya itulah orang kita harus paham Al-Quran. Jadi kalau ada suatu perdebatan dari yang di luar Islam, kita bisa. Ya. Makanya Allah tantang buat satu ayat aja serupa Al-Quran. Kalian nggak akan Bisa. nggak akan bisa. Gitu. Itulah salah satu contoh Abu Lahab. Allah nggak mau nyebut Abdul Uzza. Ya, terus Abu Lahab pada waktu itu masih hidup, nggak pura-pura apa namanya menjadi kafir, menjadi iman, enggak, tetap kafir. Karahatun li ismuhu haitsu ju'ilu Abdus Sonam, ya. Dibenci untuk orang yang namanya mengambil daripada Abdus Sonam, ya. Abdus Sonam itu artinya berhala, ya. Hambanya berhala, kita nggak boleh. Nah nanti ente kalau ada misalnya apa berhala di sini, ada rojo berapa berhala, beneran, ya. Terus apaan yang berhala itu butuh kala apa gitu kan. Nah itu ente namain anak itu jangan. Ya wallahu a'lam, ya, termasuk daripada nama-nama pewayangan. Ya. Ya kan ada juga Krishna. Ya. Ya kalau kita nggak ngomongin agama lain, ya, nggak ngomongin agama lain, tapi untuk kita jangan. Untuk kita sendiri jangan, ya. Karena itu ya mereka kan mendewa-dewakan itu kan. Nggak boleh. Jadi kalau kita sendiri jangan ngambil nama dari dewa-dewa yang itu. Apollo, jangan. Itu ukurannya Apollo nih. Oh Apollo namanya ente, nama anak ente Apollo. Jangan deh gitu kan. Alhamdulillah nama kita namanya di sini ada nama itu semua ya. Al-Islami, Al-Ihsanu, Sabat, Komsin. Ini bisa sampai jam 3 pagi. Yang mau tidur aja sama aja, nggak apa-apa, yang penting nanti udah dapat 100 rakaat. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Usamah, ya, daripada Usamah bin Ziyad radhiyallahu anhuma, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba, bahwasanya Rasulullah sallam rakiba, ya, mengendarai ala himar, menaiki himar itu keledai, ya. Rasulullah menaiki keledai. Liyauda Sa'ad bin Ubadah. Di perjalanan baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Fadzakarul hadis, dikatakan dalam hadis, wa marwarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselisih atau namanya berpapasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abdullah bin Ubay Salul al-Munafik, berpapasan dengan seorang munafiknya benar-benar bapaknya munafik, ya, bapaknya munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Sumaqol, lalu dikatakan fasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaluinya aja, ya, setelah jadi bertemu tapi nggak lama-lama gitu. Hatta dakhala ala Sa'ad bin Ubadah, sampai Nabi itu tiba di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Sa'ad, wahai Sa'ad, hai Sa'ad, alam tasma'u ila, apakah engkau tidak mendengar, ila maqala Abu Hubab, apakah engkau tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab?" Siapa itu Abu Hubab? Yuridu Abdullah bin Ubay, ya. Julukan itu diberikan kepada Abdullah bin Ubay, ya.
Kenapa Rasulullah menyebut Abu Hubab? Abu Hubab itu bapaknya yang dikasihin. Ada namanya anaknya Hubab. Nah, ya, bapaknya Hubab gitu. Kenapa nggak disebut sama Rasulullah Abdullah bin Ubay? Ayo, cepetan. Tadi judulnya apa? Pelarangan menyebutan nama ya dengan orang kafir ya. Karena takut terjadi Fitnah. Namanya bagus gak? Abdul. Nama yang paling bagus nomor 1 Abdurrahman, Abdullah. 2 nama paling bagus. Tapi kok dia munafik? Tuh. Takut ke depannya terjadi fitnah. Itu Abdullah munafik. Rasulullah nyebutin. Nah, Rasulullah nggak mau nyebutin itu. Makanya disebut Abu Hubab. Ya. Rasulullah nggak mau. Yang lain pada nyebutin Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay. Ya, tapi nggak mau Rasulullah. Semenjak situ makanya dipanggil Abu Hubab. Ya. Takut nggak namanya Abdullah tapi munafik. Nah, ada orang zaman sekarang nih, ayo, namanya Rehan tapi bau, ya, Maulana Nazil Ikram, tapi culun, Nur Hadiansah, cahaya, petunjuk agama, tapi, Cahaya LED dot. nama itu doa. Kan tadi Pak Haji bilang nama itu doa, berarti doanya nggak terkabul Pak Haji. Itu ada orang yang namanya tapi jauh daripada namanya, berarti doanya nggak terkabul. Ya mulailah dikabul namanya ente, ya. Besok yang wangi, ya. Yang wangi. Rehan itu artinya bisa wangi, semerbak dikarenakan hembusan angin. Berarti ente harus membuat adem. Harum polo. Orang ketemu ente adem, lihat wangi semerbak. Mau kipas lagi, mau kipas. Atau namanya Saudi toh? Yang kau Masya Allah. Agama. Maulana Nazil Eco kan? Maulana Nazil Eco. Masya Allah. Bawa nama ente masing-masing deh, jangan sampai nggak dikabul doa orang tua ente. Kayak aneh Ahmad Tontoни belum tentu pinter, ya kan? Tapi aneh berusaha untuk menjadi pinter. Gol kaza ya, dikatakan ini dalam hadis itu dengan ini karena kepanjangan ya. Qalat dikatakan dalam kitab ini takarruru fil hadis tukaniyatu Abi Thalib, banyak juga disebutkan dalam hadis ini Abu Thalib, wasmuhu Abdul Manaf. Nah, Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, pamannya Rasulullah yang merawat Rasulullah setelah dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, Abu Thalib. Abdul Manaf itu siapa? Manaf itu siapa? Manaf bukan nama patung. Abdul Manaf nama patungnya, nama sonam juga gitu kan. Makanya Rasulullah nggak mau ya nama pamannya itu, walaupun dalam tanda petik belum mukmin, belum beriman, dengan sebutan yang jelek. Tuh. Takutnya jadi fitnah kepada siapa? Anaknya. Siapa? Yang tidak lain adalah sepupunya, anak angkatnya, anak mantunya, sahabatnya. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abdul Manaf. Jelek.
Tuh, Rasulullah udah mikirin semuanya. Bahkan Rasulullah nggak mikirin kepada agamanya, temen-temennya dipikirin sama Rasulullah. Insya Allah. Beruntung orangnya, beruntung ente kita punya Nabi, beriman terlebih, jadi kita beriman kepada beliau bagi Rasul. Semoga kita dapat syafaatnya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah Rasulullah itu benar-benar mikirin semuanya. Ya, takut nanti Sayyidina Ali jadi fitnah, jadi jelek namanya. Gitu. Makanya dipanggil Abu Thalib. Wa bisa isi ada qabru Abi Rigal. Dan di dalam riwayat yang lainnya juga ya, Rasulullah menyebutkan hadza qabru Abi Rigal. Inilah kuburan Abi Rigal. Wa tadzairu wa nadzairu, dijelaskan hadza kasirah, bahwa ini banyak. Hadza kullahu idan wajidan syarata. Jadi Abu Rigal itu jangan lanjut dulu. Abu Rigal itu siapa? Abu Rigal itu adalah orang, ya, orang yang setiap kita nggak dianjurin, tapi kalau mau ente ke sana berkunjung ke Mekah Madinah, ya, ke ibadah umrah dan haji, kalau sempat datang ke Taif, terus ente dianjurkan untuk ke makam itu, Abu Rigal, namanya Abu Rigal. Buat doa enggak? Buat doain itu makam enggak? Ente di situ ke makam bawa batu, timpuk tuh makam, injek-injek tuh makam. Kenapa? Karena Abi Rigal ini, ya, itu adalah pengkhianat daripada sukunya. Ketika Abraha datang, Abraha tahu nggak? Pasukan gajah, ya. Suratnya tahu nggak? Gimana? Allahu Akbar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Nah, itu fil. surat Al-Fil, ya, gajah. Ketika datang, dia lewat Taif. Dia minta orang, Ka'bah di mana sih adanya? Semua penduduk Taif nggak ada yang mau sujud. Sebab kenapa? Semua orang-orang situ, orang Taif, orang mana, menghormati Ka'bah. Dan dia tahu, nih orang datang mau ngancurin Ka'bah, nggak ada yang mau sujud. Tapi ada orang yang bernama Abu Rigal, ya. Ya udah, saya kasih sujud. Nah, orang itu dimarahin sama orang Taif. Ente pengkhianat, ente ini orang datang mau ngancurin Ka'bah tapi ente dengan ini. Dengan duit. Maka ketika sampai di pintu gerbang Mekah, itu dilemparin itu, Abu Rigal lari balik ke kampungnya, ke Taif, dan mati di situ. Kamu orang dikuburin tapi dihinain, dilemparin batu, lemparin ini. Maka setiap pengkhianat khususnya terhadap agama Islam disebut Abi Rigal. Oke, ente nanti kalau disebut Abi Rigal marah ente harusnya. Tampol, tonjok lu. Bok. Jangan mau itu, Rigal keren gitu kan. Jangan, itu pengkhianat. Dan tiap-tiapnya itu, ya, tiap-tiap sebutan itu idan wajidas syarat. Kalau mau ditambahin ada syaratnya. Ada dzakarahu sebagaimana yang telah disebutkan oleh kami fil terjamah fa illam yuwajid, kalau enggak memenuhi syaratnya, ya, jangan ditambahin katanya gitu. Lam yajid alal ismu, jangan ditambahin kepada nama-nama kama rawainahu, sebagaimana diriwayatkan kepada kami fi sahihima, diriwayat dalam kedua, yaitu diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih yang dua itu, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kutiba, menuliskan. Jadi bukan Rasulullah SAW yang menulis, ya, Zaid bin Harisa yang menulis itu.
sekretarisnya. Apa diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Tulis ya. Zaid Mim Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hiraql. Daripada surat ini dari Muhammad bin Abdullah wa Rasulih, dari Muhammad hamba Allah, wa Rasulih dan utusannya, ila Heraklius, kepada Heraklius. Heraklius itu siapa? Ya sekalian nih pengetahuan umum nih. Heraklius itu siapa? Raja Raja Roma. Ya, berkedudukan di mana? Roma. Di Homs, Syam, Palestina. Nah, di Palestina kedudukannya. Nah, Rasulullah nulis surat itu untuk supaya raja itu beriman. Raja Heraklius, ya. Nah, kalau begini, kalau baca suatu kitab atau baca suatu pengetahuan, walaupun nggak dijelasin di kitab itu, ya, ente harus pakai. Begini, Rasulullah nulisnya apa? Min Muhammadin Abdillah, daripada Muhammad. Surat ini dari Muhammad hamba Allah, wa Rasulih dan utusannya. Pertama Rasulullah meninggikan namanya. Tuh, di surat ini. Ini surat daripada orang yang bernama Muhammad hamba Allah, ya. Allah semua tahu Allah itu siapa? Penguasa alam, ya, penguasa semesta ini. Daripada hamba Allah yang menguasai alam lah, begitu ya. Wa Rasulih dan utusannya. Hebat ini orang. Kan begitu harusnya. Ketika dibaca, daripada Muhammad hambanya penguasa alam ini, pencipta alam ini, dan utusannya. Hebat ini orang. Sedangkan di situ dituliskan ila Heraklius, kepada Heraklius, namanya doang disebutin. Suatu perendahan yang luar biasa. Tuh Rasulullah. Nah, kalau baca begitu, ya. Rasulullah aja nulis begitu kepada orang-orang yang kafir. Jadi jangan ente nulis surat, ya, dari Mean kepada yang mulia bos PTI, ya. Mean. Tapi kalau bosnya itu alim, ya, Caap. nggak apa-apa. Orangnya rajin sodako, ini ya, jangan sebutin. Ada saudara kita juga yang Kongwan. padahal lu bukan Cina juga. Kenapa lu berasa? Bangladesh. Cuman aja lu Bangladesh, diwujudkan seperti orang Cina. Tapi ada saudara kita yang daripada Cina juga, Masya Allah. Kalau udah beriman, Masya Allah. Ya. Nah itu, jadi Rasulullah itu meninggikan namanya benar-benar, ya, karena memang Rasulullah itu namanya ditinggikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa suratnya? Alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutan. Oh. Alfil. Bogas alam. Masya Allah. Itulah, ya. Jadi itu kita diajarkan juga baginda begitu, dan baginda memang namanya ditinggikan Allah. Makanya kalau baca surat itu, alam nasrah laka sadrak wa wada'na fa inna warfa'na alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Berhenti sampai situ. Warfa'na laka dzikrak. Kok berhenti Pak Haji? Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, insyaallah ente dapat daripada rahasia di balik alam nasrah. Surat apa tadi? Alam Nasr isi suratnya.
Tadi ente bilang alam gaib. Alam gaib. La ilaha illallah. Ya Allah. Allah. Salah lagi aja gua katanya. Bacok nih bacok. Tahu bacok maksudnya, Bang. Bang, tahu ada gitu. Ntar abis ini ada saya nanya-nanyain apa yang udah saya terangin. Alfil lo, apa kalau Alfil? Gimana itu tadi alam nasroh itu? Ya tadi ya suratnya baginda Rasulullah SAW. Fasama'u biismuhu, maka Rasulullah menyebutkan nama orang yang ditujukan suratnya itu dengan namanya aja. Walam yukannihu, enggak disebutkan dengan nama sebutannya, wala likobuhu dengan pangkatnya. Ya likubuhu malik, pangkatnya itu adalah Malikur Rum, Raja Roma, wa huwa Qaisur, dan dia itu adalah Kaisar. Masya Allah, nggak disebutkan nama Rasulullah ila Kaisar, ila Qasru, nggak disebutkan. Namanya disebut, ya nama Rasulullah. Itulah, nggak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah, utusannya, penguasa alam. Iya, di bawahnya ente sebutin nama aja. Terlebih dia orang kafir, orang ahli bid'ah atau orang fasik, ya seperti Abdullah bin Salul tadi, ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebutin namanya aja, Abu Lahab, nggak perlu sebutin Abdullah, ya gitu. Seperti juga, nah gini, ya ente kalau baca Al-Quran lihatin, ketika disebutin nama Korun, disebutin nama Fir'aun, disebutin nama Samiri, itu bukan namanya, itu kunyah. Ya, Allah nggak mau nyebutin nama-nama aslinya. Nah, kalau disebutin nama-namanya doang di Al-Quran, bukan nama aslinya. Kalau disebutin nama Yusuf, Adam, Ibrahim, Muhammad terlebih, ya, atau nama yang lain-lainnya, Isa, itu nama asli. Ada dua penyebutan Al-Quran, disebutkan dengan nama kunyah, disebutkan nama asli. Apa maknanya di situ? Al-Hikam, Al-Hikmah. Betul. Kalian deh, apa maknanya? Kalau orang disebutin nama asli, orang itu nggak akan muncul lagi. Sifat-sifatnya, kelakuannya nggak akan muncul lagi setelah orang itu meninggal. Terlebih setelah Rasulullah SAW diutus, nggak akan muncul lagi. Setelah Al-Quran itu turun sempurna, ini nggak akan turun lagi itu nama orang itu, sifat-sifatnya nggak akan. Tapi kalau disebutin nama kunyahnya Fir'aun, Korun, terus Samiri, itu orang itu akan muncul lagi. Ada Fir'aun lain sih. Ada Samiri lain yang sini, yang akhir orang beriman disuruh lagi gitu. Ada Korun lain, semiskin-miskinnya atau kaya, sombongnya minta ampun. Tuh, ada kan? Fir'aun, penguasanya ada, wah kekuasaan ini, kekayaan berlimpah ruah, menindas yang kecil. Itu Al-Quran, segitu hebat. Nanti masih ingkar juga. Wah udah deh, kata Allah buat seperti itu, satu aja ayat, akan bisa. Itu Al-Quran tuh, Masya Allah. Banyak kan yang tidak dapat kan? Alhamdulillah. Dulu kan sebentar dapat banyak. Masya Allah, Allah Akbar. Anda suka kehilangan ini hurufnya nih. Ya, nggak boleh kita begitu ya, nyebut nama-nama dengan sebutan jabatan kedudukannya. Seperti gini. Kepada maaf namanya, misalnya Su'ab, ya, Presiden
Konoha misalnya gitu. Bapak Su'ab, Presiden Konoha, Republik Konoha. Tapi itu nama yang membuatkan orang-orang beriman susah hidupnya. Jangan sebutin Presiden Konohanya. Sebenarnya kepada Bapak Su'ab dari rakyat yang memegang kedudukan tinggi gitu. Aneh nggak nyebutin nama gitu. Su'ab, ya kan? Su'ab siapa nggak tahu, aja aja. Menjamin, jangan tuh, kan dia bukan presiden. Gitu. Jadi, nah itu contohnya kayak begitu contohnya. Jawa. Terus apa lagi? Wa nadhairu hadza kasirah. Ya. Dan dijelaskan ini tentang pelarangan itu, ya, tentang peristiwa itu, apa namanya, dilarang menyebut nama jabatan dia dengan semewah-mewah itu jabatan, ya, kepada orang-orang yang kafir, yang ahli bid'ah dan orang yang fasik. Jangan, biasa aja nyebutin nama aja gitu. Kalau kunyahnya namanya itu sekira-kiranya akan menjadi fitnah, namanya Abdullah, orangnya begini, sebutin nama kunyahnya, ya, nama kunyahnya. Seperti seorang misalnya orangnya Abdurrahman, tapi kelakuannya, keluarganya minus lah, begini. Dia punya anak namanya siapa? Saya namanya si siapa tuh, Capung, ya, Abah Capung, gitu aja. Siapa tuh Abah Capung tuh? Jelek soalnya lagi jelek. Iya. Kenapa dia ketangkep narkoba kasusnya gini? Padahal namanya Abdurrahman misalnya gitu kan. Jangan Abah Capung gitu aja. Mulai saat ini kita udah tahu sekarang ya, ya gitu. Tapi kalau dia belum punya anak gimana? Anaknya si ibu itu. Ya. Nama ibunya bagus. Anaknya si ibu yang rumahnya dekat si itu. Nah. Sebelah kuburan. Bukan kucing. Ya gitu. Pokoknya jangan sampai sebutin nama yang indah-indahnya itu, jangan pakai nama. Tapi kalau namanya itu jelek, terus kelakuannya bagus, ya itu jangan sebut nama itu jelek, nama yang jeleknya itu. Seperti maaf nih, Nadim, orangnya sedih, ya, jangan itu sebutin gitu kan. Misalnya Abah Farhan, gitu kan. Abah Farhan itu misalnya, orang yang gembira. Orang namanya sedih. Yang mana sih? Yang itu loh, yang suka misalnya suka ajan gitu kan. Yang mana? Lu gak kenal juga? Nadim. Baru lu sebutin. Ya, Nadim. Oh, dia. Gitu. Terus waqad amarona, dan sungguh diperintahkan kepada kami, bil ikladu alaihim, jangan bermanis-manis kepada mereka. Perhatikan, ente sama orang kafir jangan sok cari muka, jangan sok nyanjung-nyanjung. Kalau yang bagi, maka tidaklah selayaknya an nuknaniyahum, ente bersopan-sopan, wala tarkoku lahum, dan jangan pula wala tarkoku lahum ibarah, dan jangan pula apa sih kalau kita ngomong tuh nyanjung-nyanjung gitu ya, dengan ibarah nyanjung-nyanjung. Bapak Laksana Mentari ya punya. Jangan kalau orang-orang yang begitu jangan. Biasa aja. Bapak gitu aja. Bapaknya kerja di mana? Net. Namanya siapa? Ya. Si Dwi Katmono. Yang punya aja. Habis tuh buatnya. Wala nulaini lahum, ya, jangan bermanis-manis sama mereka.
qaulan di dalam perkataan, walana zahiru lahum di dalam perbuatan, ya, wadaan dan dalam sebutan, wala muallifatun dan jangan pula di dalam kerukunan. Jadi ente nggak boleh, ya teman-teman biasa aja, urusan bisnis biasa aja, urusan pekerjaan biasa aja, tapi jangan dijadikan seakrab-akrab mungkin. Jangan dijadikan sampai ente, kalau bisa hidup gue tanpa dia, ya jangan. Dia yang membuat saya gairah untuk bekerja. Dia yang membuat saya gairah untuk cari duit. Buat gairah saya untuk beribadah pada Allah. Ada juga. Ada juga itu. Jadi jangan begitu ya. Babu jawazu tukaniyatur rajul tukaniyatur rijal. Bab yang membolehkan untuk mengkunyahkan seseorang bi abi fulana wa abi fulan dengan sebutan abi fulana. Fulana itu siapa ya? Perempuan ya, dengan sebutan kepada perempuan, anak perempuannya, atau abi fulan kepada anak lakinya ya. Wal mar'ah dan perempuan ya, sebutan perempuan itu bi ummi fulan dengan ibunya fulan, ibunya anak laki-laki, wa ummu fulanah dan ibunya anak perempuan ya. Ala ilam, ketahuilah ana hadza kullahu la hajara fi, ini daripada tiap-tiap tema ini apa menjadi suatu yang layak. Wa qad tukanni jama'atun min afdal, dan sungguh kunyahnya daripada kebanyakan Abdulus salaf, orang-orang yang utama di dalam salaf ya, orang-orang salaf yang utama. Al-a'immatu min sahabah, dalam imam-imam daripada sahabat-sahabat ini, wa tabi'in dan juga tabi'in para tabi'in, dan daripada imam-imam ya, daripada kebanyakan para imam sahabat ya, dan tabi'in. Faman ba'dahum, dan setelah tabi'in, yaitu tabi'in bi abi fulanah dengan sebutan abi fulanah, abi anaknya perempuan. Misalnya faminuhum Utsman, dan di antara mereka itu adalah Utsman bin Affan. Siapa ya mereka? Utsman bin Affan siapa? Sahabatnya baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mempunyai lahu salasu kunyah, mempunyai 3 julukan ya, 3 kunyah. Yang pertama Abu Umar. Yang pertama Abu Umar karena anaknya Umar ya. Mungkin dari istri yang satu misalnya gitu. Wa Abu Abdullah, dari istri yang kedua namanya anaknya Abdullah, jadi sebutannya Abu Umar, Abdullah. Dan dari istri yang lainnya Abu Laila. Ya. Punya anak namanya Laila, Abu Laila. Nah, di sini ada nggak contohnya yang anaknya perempuan yang paling besar? Seperti Solihin anaknya siapa? Dinda ya. Abu Dinda boleh, Abu Dinda ya. Terus juga ada salah satu sahabat Rasulullah, sepupu yang saudara sepupuan Rasulullah, dijulukan Abu Salamah. Iya kan? Salamah itu kan perempuan ya. Akhirnya Ummi Salamah dijadikan istri oleh baginda Rasulullah setelah Abu Salamah meninggal ya. Itu perempuan. Abu Darda ya. Jadi boleh seperti itu. Bahasanya sampai sini kira-kira seperti itulah. Boleh menyebutkan dengan nama anak perempuan. Kitabul Azkarul Mutafarraqah, bermacam-macam tentang zikir. Nah ini ntar kita istirahat dulu. Gelisah, gendut gelisah. Ntar ya kita sholat dulu, sholat tahajud. Ini namanya pesantren kilat. Habis ini kita lanjutin ya, macam-macam zikir. Lagi enak-enak. Ada pertanyaan nggak?
Boyo, kondisi kenapa mata lu merem ke bawah. Jambak pala lu dah. Masa merem kan, sih mengenai setan. Kayak ikan. Udah mati, Kram. Kram, mati dulu. Kayak begini dia. Kayak ikan.